Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang sejak kecil sering dibilang orang-orang tua sebagai malam yang tidak boleh disepelekan. Hani sebenarnya tidak pernah terlalu percaya hal-hal seperti itu. Dia menganggap semuanya cuma cerita turun-temurun untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak keluar rumah terlalu malam. Tapi entah kenapa malam itu perasaannya terasa berbeda sejak awal. Ada rasa tidak tenang yang muncul tanpa alasan jelas, seperti firasat buruk yang pelen-pelen menekan dadanya. Hani pulang dari rumah temannya di desa sebelah. Biasanya dia selalu pulang sebelum jam 10 malam. Tapi kali ini obrolan mereka kebablasan. Ketika Hani berpamitan, suasana desa sudah sepi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Jalan setapak yang dia lewati membelah kebun dan pinggir hutan kecil. Jalur pintas yang sudah sering dia gunakan sejak lama. Dia hafal betul setiap tikungan dan pohon besar di sepanjang jalan itu. Namun malam itu langkah kaki Hani terasa lebih berat dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit, jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Suara alam yang biasanya menemani perjalanan, seperti jangkrik dan gesekan dedaunan, mendadak menghilang. Keheningan itu terasa aneh, terlalu sunyi, sampai suara napas Hani sendiri terdengar jelas di telinganya. Setiap kali dia melangkah, ada perasaan seperti sedang diawasi. Meski saat menoleh ke kanan dan kiri tidak ada siapapun, Hani mencoba mengusir rasa takut itu dengan menertawakan dirinya sendiri. Dia mengeluarkan ponsel dari saku, berniat melihat jam. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Anehnya, layar ponsel mendadak gelap beberapa detik sebelum menyala kembali. Sinyal yang biasanya masih tersisa satu garis, kini benar-benar hilang. Hani menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia bilang dalam hati, mungkin hanya kebetulan, mungkin hanya karena cuaca. Saat melangkah lagi, Hani menyadari sesuatu yang janggal. Jalan setapak yang biasanya lurus, tiba-tiba terlihat sedikit berbelok ke arah hutan. Di antara dua pohon besar di depannya, muncul kabut tipis berwarna keabu-abuan. Kabut itu tidak bergerak seperti kabut biasa, melainkan diam, seolah membentuk sebuah celah. Hani berhenti, dadanya berdebar lebih kencang. Ada dorongan kuat untuk berbalik arah, tapi entah kenapa kakinya terasa enggan bergerak mundur. Hani berdiri cukup lama di sana, ragu antara melanjutkan langkah atau kembali. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang anehnya terasa asing. Dalam hati, Hani merasa jalan di depannya tidak lagi sama dengan yang biasa dia lewati. Tapi rasa penasaran dan keinginan cepat sampai rumah akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan langkah pelan dan hati berdebar, Hani melangkah masuk ke celah kabut itu, tanpa tahu bahwa satu langkah tersebut akan mengubah malamnya menjadi mimpi buruk yang nyaris tidak bisa dia ceritakan pada siapapun. Begitu Hani melewati kabut itu, langkahnya terasa ringan sejenak, lalu tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik masuk ke ruang yang berbeda. Udara di sekitarnya berubah drastis, tidak lagi dingin menusuk, tapi terasa hangat dan lembab, seperti sore hari setelah hujan. Hani refleks berhenti dan menoleh ke belakang. Kabut yang tadi dia lewati sudah menghilang. Jalan setapak yang seharusnya ada di belakangnya juga lenyap begitu saja. Yang terlihat hanya deretan pohon tinggi dengan batang rapat dan gelap. Seolah-olah hutan itu sengaja menutup jalan keluar. Jantung Hani berdetak kencang. Dia mencoba melangkah mundur, tapi setiap langkah terasa berat, seperti kakinya tertanam ke tanah. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek-pendek. Perasaan panik mulai menguasai pikirannya. Dia memejamkan mata sebentar, mencoba mengatur napas, berharap saat membuka mata semuanya kembali normal. Namun, ketika matanya terbuka, pemandangan itu tetap sama. Hani mulai berjalan, menyusuri jalan tanah di depannya. Anehnya, jalan itu terlihat jauh lebih rapi dari jalan hutan biasa. Tanahnya padat, hampir seperti sering diinjak, dan tidak ada daun kering berserakan. Di kanan kiri, pepohonan berjajar dengan jarak yang teratur. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga,
Hanya langkah kakinya sendiri yang terdengar. Beberapa menit berjalan, Hani melihat cahaya samar di kejauhan. Cahaya itu tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuatnya berharap. Semakin dia mendekat, semakin jelas terlihat bentuk rumah-rumah sederhana dengan lampu temaram di terasnya. Asap tipis mengepul dari beberapa atap, seolah ada orang yang sedang memasak. Pemandangan itu tampak sangat hidup, namun terasa janggal karena berada di tengah hutan yang seharusnya sepi. Perasaan takut bercampur heran menyelimuti Hani. Tempat ini terlihat seperti perkampungan biasa, tapi suasananya terasa berbeda. Langit di atasnya berwarna jingga keabu-abuan, seperti senja yang tidak pernah berakhir. Matahari tidak terlihat, bulan pun tidak ada. Hani berhenti sejenak, menelan ludah, menyadari bahwa dia mungkin telah masuk ke tempat yang seharusnya tidak pernah dia datangi. Hani melangkah masuk ke perkampungan itu dengan perasaan campur aduk. Setiap langkah terasa asing, tapi anehnya tidak sepenuhnya menakutkan. Tanah di bawah kakinya padat dan hangat, seperti jalan yang sering dilewati banyak orang. Lampu-lampu di teras rumah menyala temaram, cahayanya kekuningan dan lembut, membuat bayangan memanjang di tanah. Beberapa orang berdiri di depan rumah, memperhatikannya dengan tatapan tenang. Tidak ada rasa curiga di wajah mereka, justru seperti menyambut kedatangan seseorang yang sudah lama ditunggu. Salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya terlihat biasa saja, usianya sulit ditebak. Saat orang itu tersenyum dan menyebut namanya, tubuh Hani menegang, dadanya berdebar keras. Tidak ada alasan orang asing di tengah hutan bisa tahu namanya. Hani ingin bertanya, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Mulutnya kering, lidahnya keluh. Orang itu mempersilahkan Hani duduk di bangku kayu di depan rumah. Bangkunya hangat, tidak berdebu, seolah baru saja digunakan. Seorang perempuan datang membawa minuman dalam gelas bening. Airnya terlihat jernih dengan pantulan cahaya senja. Tanpa sadar, Hani menerimanya dan meneguk sedikit. Rasanya manis, menenangkan, membuat kepalanya terasa ringan. Rasa takut yang sejak tadi mengganggu perlahan memudar, digantikan perasaan nyaman yang aneh. Mereka mengobrol seperti orang lama bertemu. Pertanyaannya sederhana, tentang perjalanan, tentang kabar. Tapi setiap kali Hani mencoba bertanya balik soal tempat itu, jawaban mereka selalu berputar. Senyum tetap terpasang, mata mereka jarang berkedip. Hani mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Waktu terasa berjalan lambat, hampir berhenti. Langit di atas tidak berubah warna. Senja itu seolah membeku. Saat Hani menoleh ke arah ujung kampung, dia melihat bayangan-bayangan berdiri di antara rumah-rumah, tidak bergerak, hanya memperhatikan. Hatinya kembali berdebar. Perasaan nyaman itu retak, digantikan kesadaran pelan-pelan yang menakutkan. Tempat ini mungkin terlihat ramah, tapi bukan tempat yang seharusnya dia tinggali. Dan ketika Hani menyebut kata pulang, senyum mereka menghilang sesaat, sebelum kembali muncul, lebih tipis dan lebih dingin dari sebelumnya. Malam di tempat itu datang tanpa tanda. Tidak ada matahari terbenam, tidak ada langit yang benar-benar gelap. Senja tetap menggantung, tapi udara berubah lebih dingin dari sebelumnya. Hani duduk sendiri di dalam rumah yang diberikan kepadanya. Rumah itu terlihat sederhana, dinding kayunya rapi, lantainya bersih, bahkan terlalu bersih. Tidak ada debu, tidak ada bau lembab seperti rumah kayu pada umumnya. Keheningan terasa tebal, sampai telinga Hani berdengung pelan. Awalnya hanya suara langkah kaki di luar rumah, pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Hani mengira itu hanya penduduk kampung yang lewat, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada sapaan, hanya diam. Jantung Hani berdetak semakin kencang. Dia menarik selimut lebih rapat, mencoba menenangkan diri. Lalu suara itu muncul, bisikan lirih memanggil namanya dari balik dinding. Suaranya mirip, tapi tidak sama dengan siapapun yang dia kenal. Nadanya lembut, terlalu lembut, seolah ingin menenangkan. Hani menutup telinga, mencoba mengingat doa-doa yang biasa dia baca, tapi kepalanya
terasa kosong. Kata-kata yang biasanya lancar mendadak buyar begitu saja. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip. Bayangan di dinding mulai bergerak tidak wajar. Hani melihat siluet tubuhnya sendiri terpantul. Tapi bayangan itu berdiri lebih tegak dan tersenyum. Padahal wajah Hani tegang dan penuh takut. Napasnya tersengal. Tubuhnya terasa berat, seperti ditekan dari atas. Bisikan itu berubah menjadi banyak suara, saling tumpang tindih, memenuhi ruangan. Beberapa terdengar marah, beberapa terdengar merayu. Hani merasakan sesuatu mendekat. Meski tidak melihat apapun secara jelas, dalam kepanikan, dia memejamkan mata dan memaksakan diri untuk berdoa. Terbata-bata, tapi penuh harap. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Udara terasa dingin menusuk. Dari luar rumah, terdengar suara seseorang berkata datar, tanpa emosi, bahwa batas sudah dekat. Jika Hani menyerah sedikit saja, dia tidak akan pernah kembali. Kalimat itu menggema lama di kepalanya, meninggalkan satu kesadaran pahit, bahwa tempat ini tidak hanya ingin menahannya, tapi perlahan menghapus dirinya. Rasa takut yang sejak tadi ditekan, akhirnya pecah. Hani tidak bisa lagi dia menunggu. Tubuhnya gemetar, napasnya tidak beraturan, dan satu-satunya pikiran yang tersisa di kepalanya hanyalah pergi dari tempat itu secepat mungkin. Dia membuka pintu rumah dan langsung berlari. Tanpa arah yang jelas, udara di luar terasa jauh lebih dingin, menusuk kulit seperti jarum halus. Kampung yang sebelumnya terlihat rapi dan tenang kini berubah perlahan di depan matanya. Rumah-rumah kayu yang tadi terlihat hangat mulai tampak kusam. Dindingnya retak, atapnya miring, dan lampu-lampu temaram meredup. Satu persatu, jalan tanah yang rapi memanjang tak wajar, seolah tidak pernah berakhir. Setiap kali Hani menoleh ke belakang, jarak yang sudah dia tempuh terasa sia-sia, karena pemandangan di sekitarnya tetap sama. Senja itu kini berubah lebih gelap. Warna jingganya tercampur abu-abu pekat yang menekan. Dari segala arah, terdengar suara tawa pelan. Bukan tawa yang ceria, tapi tawa yang sengaja dibuat pelan, seperti mengejek. Bisikan-bisikan kembali muncul, memanggil namanya. Kali ini, dengan nada yang tidak sabar, Hani menutup telinga sambil terus berlari. Kakinya terasa berat, seolah tanah mencoba menahannya. Beberapa kali, dia hampir terjatuh karena jalan di depannya tiba-tiba berubah, berlubang. Di tengah kepanikan, Hani melihat kabut tipis di kejauhan. Kabut yang sangat dia kenal, yang pertama kali membawanya ke tempat ini. Harapan kecil muncul di dadanya. Dengan sisa tenaga, dia berlari ke arah kabut itu. Tapi sebelum sampai, sesuatu menarik bajunya dari belakang. Pegangan itu kuat dan dingin, membuat tubuhnya terhenti mendadak. Hani terhuyung dan hampir jatuh. Tangannya gemetar saat mencoba melepaskan diri. Di telinganya terdengar suara mendesis, menyuruhnya berhenti, menyuruhnya tinggal. Dalam keadaan terdesak, Hani berteriak menyebut nama Tuhan sekuat yang dia bisa. Suaranya pecah, tapi doa itu menjadi satu-satunya pegangan. Pegangan dingin itu melemah, lalu terlepas. Hani terjatuh ke depan, tepat ke arah kabut, tanpa sempat menoleh lagi ke belakang. Tubuh Hani menghantam tanah dengan keras. Rasa sakit menjalar dari kepala hingga punggungnya, membuat pandangannya berkunang-kunang. Beberapa detik, dia hanya bisa terdiam, mendengar napasnya sendiri yang terengah-engah. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih segar, lebih nyata. Bau tanah basah yang familiar masuk ke hidungnya. Bukan lagi aroma aneh dari kampung senja itu. Pelan-pelan Hani membuka mata. Pandangannya masih kabur, tapi perlahan mulai jelas. Di atasnya bukan lagi langit jingga yang menggantung, melainkan gelap malam dengan bintang-bintang samar. Pepohonan di sekitarnya terlihat berantakan, penuh daun kering dan ranting, persis seperti hutan kecil yang sering dia lewati. Tidak ada rumah kayu, tidak ada lampu temaram, tidak ada senja abadi. Hani terdiam lama, mencoba memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Tubuhnya gemetar hebat saat dia mencoba duduk. Kepalanya pusing, telinganya berdenging. Dia merogoh saku celananya dan menemukan ponselnya masih ada. Dengan tangan gemetar,
Dia menyalakan layar. Jam menunjukkan pukul 1:15 dini hari. Hani menatap layar itu lama. Tidak percaya. Perasaannya mengatakan dia telah berada di tempat itu jauh lebih lama. Seperti berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Perlahan Hani berdiri. Kakinya masih lemas. Dia menoleh ke belakang. Jalan setapak itu ada di sana. Tampak biasa saja. Tanpa kabut, tanpa celah aneh di antara pohon. Hutan kembali bersuara. Jangkrik berbunyi, angin menggerakkan daun. Semua terdengar begitu menenangkan, sampai hampir membuat Hani menangis. Dengan langkah tertatih, Hani berjalan pulang. Sepanjang jalan, dia tidak berani menoleh ke belakang lagi. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Bayangan pepohonan yang bergerak tertiup, angin sempat membuat jantungnya hampir berhenti. Tapi dia terus berjalan, menggenggam ponsel erat-erat. Seperti itu satu-satunya bukti bahwa dunia nyata masih ada. Saat akhirnya lampu rumahnya terlihat dari kejauhan, air mata Hani jatuh tanpa bisa ditahan. Dia tahu dia selamat, tapi jauh di dalam hatinya ada perasaan tidak tenang yang tertinggal, seolah sebagian kecil dari dirinya masih tertahan di balik hutan itu, menunggu suatu hari untuk dipanggil kembali. Hari-hari setelah kejadian itu tidak pernah benar-benar kembali normal bagi Hani. Meski tubuhnya sudah berada di rumah, pikirannya seperti tertinggal di antara kabut dan senja yang tak berujung. Pagi setelah dia pulang, Hani terbangun dengan tubuh panas tinggi. Keringat dingin membasahi punggungnya, dan kepalanya terasa berat seperti diikat kuat. Ibunya panik melihat kondisinya. Sementara Hani hanya bisa terbaring, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Selama beberapa hari, Hani sering mengigau. Dalam tidurnya, dia menyebut jalan tanah, kabut, dan cahaya senja. Kadang-kadang dia terbangun sambil terengah, merasa seolah ada yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Beberapa kali dia bersumpah melihat bayangan berdiri di sudut kamar, diam dan memperhatikannya. Tapi setiap kali lampu dinyalakan, bayangan itu menghilang. Seorang tetua desa akhirnya datang menjenguk. Setelah mendengar cerita singkat dari keluarga Hani, wajahnya langsung berubah serius. Dia hanya berkata pelan bahwa Hani sudah melewati batas yang tidak seharusnya dilewati. Malam Jumat Kliwon, kata orang tua itu, adalah saat pintu alam lain terbuka paling tipis. Tidak semua orang bisa kembali setelah melewatinya. Hani disarankan untuk banyak berdoa dan tidak pernah lagi keluar rumah sendirian saat malam hari, terutama saat hari-hari tertentu. Setelah kondisi Hani membaik, hidupnya memang terlihat kembali seperti biasa. Dia kembali beraktivitas, tertawa, dan berbincang dengan orang-orang. Tapi ada satu hal yang berubah. Setiap kali melewati jalan setapak di pinggir hutan itu, dadanya selalu terasa sesak. Kakinya otomatis melambat, dan bulu kuduknya berdiri. Dia memilih jalan memutar, meski lebih jauh. Yang paling membuat Hani tidak tenang adalah setiap Jumat Kliwon. Tanpa alasan jelas, suasana senja selalu terasa lebih berat. Kadang, dia mencium aroma tanah basah yang asing. Kadang, dia mendengar bisikan memanggil namanya dari kejauhan. Hani tahu, pintu itu mungkin telah tertutup untuk sementara. Tapi di suatu tempat, di balik hutan dan kabut, ada sesuatu yang masih mengingatnya, menunggu saat yang tepat untuk kembali memanggil.